Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarno. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, batch 1, kelas GKMI D1, LPTK Winhas Jember. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah PTK, Bapak Muhammad Suwiknyo Prayogo, MPDI, karena beliau tidak pernah merasa jenuh, tidak pernah merasa lelah untuk membimbing saya mulai dari awal pembuatan proposal PTK ini sampai sekarang akhirnya proposal ini siap untuk dipresentasikan. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat dengan judul penggunaan media manipulatif dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran tematik materi bangun ruang kelas 5 di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Jember semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Proposal ini saya buat untuk memenuhi tugas penyusunan proposal PTK dalam rangka pendidikan profesi guru dalam jabatan LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Winhas Jember tahun 2022. Adapun latar belakang masalah dari penelitian ini yaitu pembelajaran tematik materi bangun ruang secara umum di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Jember ini masih dilaksanakan dengan metode ceramah, sehingga hasil belajar peserta didik kelas 5 pada tahun semester genap pada tahun 2021-2022 ini masih kurang memuaskan, tergolong rendah. Dari 32 peserta didik hanya 25% yang mendapatkan nilai di atas 65. Ini sangat rendah. Nah, dari permasalahan tersebut, peneliti melakukan upaya perbaikan pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas atau yang lebih familiar disebut dengan PTK, yaitu pembelajaran materi bangun ruang dengan menggunakan media manipulatif yang menggunakan ini alatnya yang digunakan adalah dari kertas. Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini, yang pertama, peserta didik kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Jember ini masih kurang mengerti akan konsep-konsep bangun ruang dalam pemecahan masalah di dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, hasil belajar peserta didik kelas 5 pada materi bangun ruang di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Jember ini masih tergolong rendah. Hasil belajar dari 32 peserta didik hanya 25% yang mendapatkan nilai di atas 65. Jadi kalau jumlah siswanya berarti hanya 8 anak yang mendapatkan nilai di atas 65. Kemudian yang ketiga, peserta didik kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Jember ini masih kurang memperhatikan penjelasan guru. Mungkin ini banyak faktor penyebabnya. Mungkin ya guru masih terlalu monoton dalam menyampaikan pembelajaran. Hanya menggunakan satu metode pembelajaran saja sehingga siswa kurang memperhatikan penjelasan guru. Kemudian yang keempat,
tidak adanya media yang digunakan dalam pembelajaran pada materi bangun ruang ini. Ini adalah identifikasi masalah dari penelitian yang saya angkat. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, bagaimana penggunaan media manipulatif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran tematik materi bangun ruang kelas 5 di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Jember semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Itu adalah rumusan masalah yang pertama. Kemudian rumusan masalah yang kedua, bagaimana peningkatan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran tematik materi bangun ruang kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Jember semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Ini adalah rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah pemecahan masalah. Dari rumusan masalah yang ada, maka diperolehlah pemecahan masalah. Adapun pemecahan masalah yang pertama, menggunakan media bahan manipulatif dari kertas karton yang berwarna-warni, sehingga nanti ini akan membuat lebih menarik minat siswa dalam pembelajaran. Ini adalah pemecahan masalah dari permasalahan yang ada tadi. Kemudian yang kedua, guru tidak hanya menggunakan metode ceramah dan berpusat di depan. Kemudian pemecahan masalah yang ketiga, memberi penguatan berupa kata-kata benar, pintar, hebat. Kemudian bisa juga untuk memberikan jempol atau tepuk jempol misalnya seperti itu. Ini sebagai penghargaan terhadap siswa yang bisa menjawab pertanyaan dari guru. Dengan begitu peserta didik nanti akan termotivasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Ini adalah pemecahan masalah dari rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini. Penelitian ini diangkat dari kajian-kajian terdahulu. Nah, kajian-kajian terdahulu ini membuktikan kalau sudah ada yang melakukan penelitian serupa, sudah ada yang melakukan penelitian sejenis dan memperoleh hasil. Sehingga peneliti juga tertarik untuk melakukan penelitian sejenis, yaitu dengan menggunakan media manipulatif. Ini kajian terdahulunya, ini penelitian yang dilakukan oleh Ade Herdianti dan Iwayan Darmayana. Ini dalam penelitiannya yang berjudul penggunaan media manipulatif untuk meningkatkan aktivitas pembelajaran matematika. Ini PTK di kelas 4A SD Negeri 1 Kota Bengkulu. Ini dari Bengkulu. Jadi setelah melakukan penelitian, ternyata di sini diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan media manipulatif ini dapat memperbaiki hasil belajar siswa. Dari yang semula rendah menjadi lebih baik. Nah, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian serupa, yaitu dengan menggunakan media manipulatif. Adapun kajian teori dari penelitian ini, yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran? Jadi pembelajaran adalah proses yang diselenggarakan oleh guru untuk membelajarkan siswa dalam belajar. Bagaimana belajar memperoleh dan memproses
pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ini adalah definisi dari pembelajaran menurut Dimyati dan Mujiono. Sedangkan media manipulatif adalah alat bantu pembelajaran yang digunakan terutama untuk menjelaskan konsep dan prosedur matematika. Ini adalah pengertian atau arti dari media manipulatif. Sedangkan hasil belajar adalah hasil atau prestasi belajar siswa secara keseluruhan yang menjadi indikator kompetensi dan derajat perubahan tingkah laku dari orang yang bersangkutan. Itu adalah hasil belajar. Ini menurut Mulyasa tahun 2008. Jadi hasil belajar itu merupakan prestasi belajar siswa secara keseluruhan yang menjadi indikator kompetensi dan derajat perubahan sikap dari peserta didik yang bersangkutan. Ini adalah kajian teori dari penelitian yang saya lakukan. Adapun hipotesis tindakan dari penelitian ini, jika media manipulatif ini diterapkan dalam pembelajaran tematik, materi bangun ruang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 5 di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Jember semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Inilah hipotesis tindakan dari penelitian ini. Adapun metode penelitian, yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas dengan tahapan-tahapan seperti yang nampak pada bagan. Jadi dimulai dari perencanaan, kemudian ada pelaksanaan. Dalam pelaksanaan itu ada pengamatan, kemudian ini dalam siklus 1 ya, di pelaksanaan, kemudian pengamatan, refleksi, kemudian perencanaan kembali, ini untuk melakukan siklus 2. Ada pelaksanaan, pengamatan, kemudian refleksi. Ini adalah siklus atau tahapan-tahapan dalam pelaksanaan PTK yang rencananya dalam penelitian ini akan dilaksanakan 2 siklus. Adapun lokasi, waktu, dan subjek penelitian, yaitu jadi penelitian ini akan dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Jember, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Kemudian penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Penelitian ini dilakukan bertahap hingga memperoleh peningkatan hasil belajar yang diinginkan. Penelitian ini dilaksanakan mulai observasinya pada tanggal 30 Mei 2022 sampai 7 Juni 2022. Ini adalah waktu, lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Kemudian teknik pengumpulan data yang akan saya lakukan, yang pertama melalui lembar wawancara, kemudian lembar observasi, kemudian kami juga akan melakukan tes, kemudian ada catatan lapang, kemudian dilakukan dengan dokumentasi, nanti lewat foto dan portofolio hasil pekerjaan siswa. Itu adalah bentuk dokumentasi dari teknik pengumpulan data dari penelitian yang akan saya lakukan.
Kemudian yang terakhir, keabsahan data. Nah, keabsahan data dalam penelitian ini difokuskan pada hasil belajar peserta didik pada pembelajaran tematik materi bangun ruang kelas 5 dengan menggunakan media manipulatif dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama, ketekunan pengamatan, kemudian yang kedua, triangulasi, kemudian yang ketiga adalah pengecekan teman sejawat. Ini adalah keabsahan data yang akan dilakukan dalam penelitian yang insya Allah akan kami lakukan mulai tanggal 30 Mei ini. Nah, ini adalah presentasi proposal PTK yang saya lakukan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mudah-mudahan penelitian ini dapat kami lakukan dan dapat membawa manfaat bagi kita semuanya dan bermanfaat bagi dunia pendidikan secara umum. Kiranya cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan apabila ada yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf. Kiranya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.